Papdi, Dr. Eka, Sekjen Papdi, dan para dokter hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah siang ini kita bisa menyelenggarakan webinar dengan dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta seluruh tanah air. Ini barangkali sebuah berkah di bulan Syawal, karena kalau di hari biasa kita menyelenggarakan seminar dengan 3.000, Dr. Sally harus cari sponsor sebanyak-banyaknya nih. Tapi terima kasih kepada Papdi yang sudah memberikan platformnya, ini luar biasa bagi kita. Dan saya ucapkan taqabbal minkum taqabbal ya karim, selamat Idul Fitri untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua amal-amalnya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, terutama amal di bulan Ramadan dan tentu saja amal spesial berpuasa di bulan Ramadan dan tetap peduli seperti Dr. saya sampaikan tadi kepada sesama untuk sama-sama mengakhiri pandemi COVID ini dengan secepatnya. Saya punya 4 bagian. Yang pertama adalah pengantar penanganan kasus, tadi Dr. Seri sudah menyampaikan. Kemudian manajemen pandemi, PSBB dan relaksasi. Lalu kita bicara herd immunity sedikit, tapi karena banyak tadi sudah disampaikan Dr. Sally. Kemudian the new normal seperti apa. Yang pertama adalah saya ingatkan bahwa pertama kasus ini kalau kita pantau di susun report nomor 1 itu mula-mula kan hanya Cina saja ya. Kemudian 3 Maret, kenapa saya catat 3 Maret? Karena 2 Maretnya itu pemerintah mengumumkan Indonesia pertama kali punya 2 kasus. Gitu. Saat itu belum jadi pandemi dunia, karena baru tanggal 11 lah pas Super Semar ya, kita pandemi dunia. Kemudian naik 30 April tampilnya masih seperti ini. Tapi setelah April tampilan WHO udah berubah menjadi seperti ini. Mengapa? Karena sudah tidak mungkin lagi membuat seperti itu. Yang pasti sekarang sudah 5,6 juta, kalau datanya odometer udah hampir 6 juta. Itu menunjukkan bahwa kasus ini terus meningkat dan ini kita pada hari ke-129 ya. Jadi belum lama banget tetapi kasusnya sudah begitu meningkat. Dan kita lihat di Indonesia Siaro ini juga sudah semakin meningkat. Artinya kalau dilihat kasusnya ini 5% ada di Siaro termasuk kita di dalamnya. Nah, yang perlu juga dilihat adalah lihat kita nih pada posisi 1.000 sampai 10.000 pertambahan per minggu. Nah, kita tidak ingin kasus ini nambah. Jadi nanti misalnya warnanya makin coklat, itu artinya sudah di atas 10.000 per minggunya. Kita tidak ingin itu terjadi untuk Indonesia. Ya. Dan kalau kita lihat memang per kemarin penambahannya selalu ada setiap hari dan sekarang ini kalau kita lihat pertambahan harian itu paling rendah di 400, paling tinggi 900 dan kemarin ada di 687. Tapi ini juga ada catatan delay ya. Karena barangkali kemampuan testing kita itu belum betul-betul real time, hari ini pagi masuk, sore keluar gitu, ini persoalannya. Kalau delay sehari aja itu udah bagus, tapi kalau delaynya masih 5 hari, berarti sebenarnya ini data 5 hari yang lalu, artinya sebenarnya ada persoalan besar yang menggunung di bawah dari puncak gunung es ini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga catatan WHO adalah, kita ini pada posisi sudah pada community transmission, ini sudah 2 bulan lalu ya catatan, jadi dengan demikian memang seperti saya sampaikan tadi, OTG, orang tanpa gejala ini begitu banyak gitu ya. Nah, berikutnya adalah, mari kita lihat data COVID yang dilakukan oleh Worldometer. Ini sebenarnya sampai sama dengan WHO, hanya mereka setiap 6 jam mengupdate data ini. Kemudian juga yang mereka lakukan adalah membandingkan kapasitas pelayanan kesehatan. Jadi kita lihat misalnya di sini kemampuan testingnya bagaimana, ya per 1 juta penduduk, testing kita seperti apa, kemudian juga total testingnya, lalu bagaimana pelayanan kesehatan. Dan contohnya dalam ini adalah data kematian. Kita lihat di sini Indonesia masih kematiannya masih tinggi, masih sekitar 6%. Kemudian kemampuan testingnya masih baru 1.000 dibandingkan 1 juta penduduk. Jadi kalah jauh dibandingkan negara lain. Katakanlah misalnya kita ambil yang mirip Indonesia adalah Filipina ya. Ini Filipina hampir 3 kali lipat kapasitas testingnya, Thailand 5 kali lipat kita. Ini barangkali jadi catatan. Dan kita lihat memang Thailand dan Malaysia ini termasuk negara yang mampu mengerem, terutama Thailand ya, dan Vietnam barangkali mereka mampu mengerem dengan begitu dahsyat, sementara kita masih naik terus gitu. Nah, berikutnya adalah dengan demikian maka temuan kita adalah kasus infeksi corona di Indonesia ini terus meningkat, kita tidak bisa hindari, kemampuan deteksi masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk dan negara lain, kemudian tingkat kematian yang masih tinggi 6,09 per 100-nya. Yang disayangkan juga adalah dari 100 setiap 100 itu ada 6 atau sampai 7 tenaga kesehatan, para dokter dan para perawat, sejawat kita semua. Dan itu rekomendasinya adalah, maka penguatan upaya pencegahan harus menjadi fokus dalam manajemen pandemi COVID seiring dengan peningkatan kapasitas deteksi kasus. Ini PR utama. Artinya apa? Kalau kasus masih naik terus, itu artinya
kita tidak baik di dalam melakukan pencegahan. Nah, manajemen pandemi COVID, kita bisa pilih mau yang mana, mau model CDC US atau model WHO. Kalau CDC US di PDR ya, prevent, detect, dan respond. Kalau WHO, to detect, to triage, to isolate, to treat, dan to trace. Gitu. Artinya yang ini TTTI, yang ini PDR. Tapi prinsipnya semua dijalankan karena hampir sama. Ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini. Pada prinsipnya yang namanya manajemen adalah bagaimana kita mengubah sumber daya kita ubah menjadi kinerja. Jadi bukan posisi sebenarnya manajer itu. Ya, dengan demikian tugas kita semua adalah menjalankan manajemen pandemi, itu artinya tugas kita melakukan pencegahan. Jadi apapun yang kita miliki ini harus bisa mencapai performa, mencegah, mendeteksi, dan memberikan respon sehingga kalaupun ada yang sakit tidak ada yang meninggal. Itu harapannya seperti itu. Nah, kalau sudah jadi task force, mestinya fokus tujuan, fokus kegiatan, dan fokus sumber daya. Karena kita tidak bisa lagi bermain-main dalam menghadapi COVID ini dengan berbagai bencananya. Sesungguhnya 1.500 yang meninggal itu seharusnya menjadi bencana bagi kita. Dalam situasi normal, kita menjalankan program seperti ini. Kita assess, kemudian lihat polisinya, lalu kita jamin pelaksanaannya. Nah, dalam situasi epidemi atau pandemi, maka ini proses assessment dan policy development harus cepat ya, dilakukan. Mengapa? Karena larinya COVID, larinya virus jauh lebih cepat dibandingkan apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sisi lain, maka ini harus fokus dan pastikan. Maka upaya memastikan, misalnya saat ini, apakah seluruh puskesmas itu juga harus menjalankan prevention, itu harus dipastikan. Apakah rumah sakit sudah siap, itu harus dipastikan. Jadi tidak bisa lagi menganggap, oh kami sudah punya, tapi pastikan bahwa itu berfungsi, dan itu betul-betul dilakukan dengan benar, sehingga prevention terjadi, detection juga meningkat, kasus seperti itu. Nah, saat ini polisi yang diambil pemerintah adalah, kita sudah menerima keadaan darurat kesehatan masyarakat. Jadi ini sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat adalah darurat dan negara pada posisi itu. Lalu kebijakan yang diambil pemerintah adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, desainnya seharusnya adalah saya memilih yang PDR tadi ya, to prevent, to detect, dan to respond. Maka seharusnya penguatan itu pada masyarakat. Supaya apa? Supaya kasus jangan berjalan ke sini. Apapun penyakit, apapun virus, termasuk virus corona, seharusnya bisa dihadapi dengan masyarakat. Karena dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatlah yang terekspos 24 jam, 7 hari. Mereka tidak pernah mengenal istirahat ya, dan terus-menerus. Karena itulah kemampuan melakukan prevention, detection juga harus diberikan. Tentu saja untuk level masyarakat. Dan masyarakat ini harus didampingi oleh tenaga kesmas, jangan sampai nanti penyakit itu berjalan. Kalau enggak, ini akan tenaga medis akan kerepotan. Ini yang terjadi sekarang, karena menumpuk di pelayanan medis. Dan ini harus di-backup oleh birokrasi dan usaha, sehingga harus berjalan menguatkan seluruh proses ini. Arahnya adalah ke arah penguatan masyarakat. Nah, jadi percepatan dan pemberdayaan ini harus jadi fokus tujuan, fokus dan fokus sumber daya, itu adalah menguatkan seperti ini. Jadi bagaimana caranya memutus penularan, itu adalah dengan masyarakat melakukan PHBS, diam di rumah, physical distancing, dan pakai masker. Karena itu posisinya maka masyarakat harus tahu, waspada, mau dan mampu mencegah. Dan ini harus di-backup oleh tenaga puskesmas yang bekerja bersama masyarakat. Kemudian kalau lolos ada yang sakit, maka fasilitas kesehatan rumah sakit tersedia, merata, efektif, dan terlindungi. Jadi jangan kemudian rumah sakitnya ada, tapi tidak terlindungi. Ini juga bikin masalah. Dan ini sudah terbukti. 6 dari 7 dari 100 yang meninggal itu adalah tenaga kesehatan. Salah satunya bisa jadi karena overwork atau karena APD-nya yang kurang lengkap. Kalau itu harus didukung dengan kebijakan yang jelas, tegas, dan sinkron. Jadi tidak bisa main-main karena virus tidak pernah mau diajak main, ini persoalannya. Karena itu, maka penguatan itu harus juga melibatkan seluruh gubernur, wali kota, bupati, termasuk seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas dan para camat, juga seluruh kepala desa, bahkan sampai ke level kader di tingkat RT, tingkat RW, rumah ibadah, semuanya bisa diarahkan untuk melakukan upaya pencegahan. Karena disinilah sebenarnya simpul-simpul untuk melakukan pencegahan. Karena itu, fokus aksi kuatkan dan berdayakan masyarakat, harus ke sini. Jadi jangan kemudian nanti selesai COVID itu, misalnya nanti akan ada rumah sakit yang keren, tapi penyakitnya sudah nggak ada. Akan lebih keren kalau masyarakatnya lebih pintar, sehingga mereka bisa menghadapi penyakit apapun gitu. Jadi pilar-pilar kemenangan kita seharusnya ada di sini, menguat ke arah masyarakat. Karena kalau ini kebutuhannya dan gampang, teknologi itu bisa dibeli, tapi
peningkatan pengetahuan, kewaspadaan, dan kemampuan masyarakat menahan laju penyakit apapun masalahnya, itu sebenarnya jauh lebih sulit untuk kita lakukan. Nah, itulah harus kita fokuskan ke sana. Nah, karena itu maka secara keilmuan kita lihat di sini ada host, environment, dan agent, maka tugas kita adalah bagaimana agent tidak menginfeksi host, kemudian host satu tidak menularkan kepada lingkungannya. Jadi inilah sebenarnya dasar dari physical distancing, memakai masker, kemudian PHBS. Kemudian di sisi lain, maka kita harus putus dari komunitas satu, komunitas lain. Inilah prinsip dari PSBB. Jadi jangan sampai kabupaten satu menginvasi kabupaten lain, atau Jakarta ke Jabodetabek, Jabodetabek ke seluruh Jawa Barat, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat pelajaran dari pembatasan yang efektif Wuhan, 23 Januari sampai 8 Maret. Jadi kalau kita lihat, ini mulai ada infeksi. Ya. Di sini pertama kali mereka dari mulai bulan Desember ya. Terus naik, ya, ini puncaknya. Kemudian di sini dimulailah pada tanggal 23 Januari mereka melakukan PSBB, lockdown, Wuhan saja. Kemudian naik ke sini, masih naik, begitu tingginya, lalu di sini pemerintah pusat mengambil alih lockdownnya langsung pemerintah pusat. Dan setelah itu turun terus, sehingga pada 8 Maret kasusnya itu sudah tidak ada infeksi baru. Ini detailnya barangkali nanti bisa diperbesar, karena filenya bisa disilahkan diambil, dan sumbernya juga bisa dirujuk langsung kepada papernya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, nggak muncul satu ya, ada yang nggak muncul di sini. Ada satu grafik nggak muncul, nggak apa-apa. Cuman di sini menunjukkan bagaimana kasus menurun dan RT-nya tadi ya Bu ya, RO-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat PSBB kita, sebenarnya kita memang ekspektasinya tinggi terhadap PSBB ini. Harapannya sih dijalankan serentak di NKRI, satu komando, satu perjuangan. Lalu bersama-sama di 14 hari atau 28 hari, cukup 2 tahap saja ya, dan langsung kasus itu bertahan. Contohnya misalnya Thailand dan Malaysia, kalau kita lihat seperti itu. Tapi sayangnya kita bertahap, ya. Kita lihat sampai hari ini baru 4 provinsi dan 23 kabupaten kota. Ini yang menarik ya. Jadi ini kan belum optimal, tapi kok kita pengen relaksasi gitu ya. Padahal ini aja belum optimal. Tidak serentak pelaksanaannya, 10 provinsi tinggi kasus tidak semua melaksanakan. Kemudian syarat dan penguatan deteksi kasusnya seperti apa? Ini juga jadi pertanyaan bagi kita. Ya. Nah, apakah ini efektif? Kalau kita lihat Indonesia, jelas ini efektif. Hampir seluruh aktivitas turun, kecuali aktivitas di residensi. Ya. Semua, dari retail, terus grocery, kemudian parkir juga turun gitu ya. Begitu juga transit station, kemudian tempat kerja, semuanya turun menjadi negatif. Sehingga seharusnya ini menurunkan kasus gitu ya. Kita lihat misalnya catatan Bappenas menunjukkan RT-nya menurun. Hampir DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sudah trennya tuh kurang dari 1 gitu ya. Artinya tidak ada penurunan kasus baru, harapannya begitu. Ya. Nah, kalau Jakarta gimana kita lihat? Jakarta lebih dahsyat lagi. Karena parkirnya aja sampai turun 80% gitu. Artinya nggak ada orang yang datang gitu ke tempat kerja dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat trennya itu berubah ya. Dulunya Jakarta tuh hampir sama dengan nasional. Kemudian berubah, ini Jakarta ya, ini per kemarin ya. Per kemarin kita lihat Jakarta tinggal 28% dibandingkan nasional. Yang dulu padahal pernah 90%. Artinya PSBB di Jakarta memang menekan gitu ya. Barangkali ini kita harus yakin. Begitu juga penurunannya ya. Kita lihat semuanya juga menunjukkan bahwa ini adalah kasus nasional, ini Jakarta, lalu ini total kasus, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini sama dengan tadi Dr. Sally, hanya beda harinya aja. Kita tren positifnya masih 400 hingga 900 per hari, dan itu kembali berhubungan dengan kapasitas testing kita. Alhamdulillah kapasitas testing kita sudah 10.000 sekarang ya, sudah meningkat. Tapi barangkali ini catatannya, apakah 1.500 yang meninggal itu bukan sebuah tragedi bagi kita, gitu ya? Atau ini sekedar data statistik saja? Ini yang barangkali catatan bagi kita. Seharusnya ini sudah menjadi alarm bagi kita bahwa ada saudara-saudara kita yang meninggal, gitu. Dan itu gara-gara kita kurang peduli barangkali. Nah, kemudian kalau mau kita relaksasi, seperti apa sih sebenarnya? Ini WHO mencanangkan 6 kriteria yang diharapkan. Kemudian preventive measure di tempat kerja, sekolah, dan semua ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian tidak ada kasus impor, dan yang terakhir adalah masyarakat pada posisi sudah dididik dengan benar sehingga mereka siap untuk melaksanakan norma baru. Jadi catatan WHO sebenarnya norma baru, bukan normal baru. Ini yang barangkali kita pahamkan. Kalau lihat kasus
negara lain, Malaysia sudah pada turun, Filipina sudah mulai bertahan dan turun, Kamboja, Thailand, Vietnam sudah hampir selesai. Kita masih lagunya naik-naik ke puncak gunung. Sedih sekali ya. Karena teman-teman sudah mengharapkan segera pada hari Minggu pergi turut ke ayah ke kota kan, kita masih naik-naik ke puncak gunung ini. Puncak gunungnya pun tidak jelas setinggi apa, itu persoalannya. Nah, selanjutnya adalah, jadi apakah kita sudah siap? Rasa-rasanya belum ada yang siap dari satupun indikator yang ada di situ. Gitu. Apalagi yang paling bawah, ya ketika pemerintah mewacanakan saja, masyarakat itu sudah bergembira, ya. Mall penuh, barangkali kalau bioskop dibuka penuh gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi karena belum dibuka ya, belum ramai. Coba artinya ini barangkali kita masih jauh dari posisi itu. Nah, jadi temuan rekomendasi yang kedua adalah kebijakan PSBB ini efektif untuk mengurangi mobilitas penduduk, dan pengurangan mobilitas penduduk juga ditambah dengan hidup bersih dan physical distancing mengurangi infeksi baru itu gitu ya. Kemudian ini relaksasi ini belum cocok karena memang ini belum terpenuhi gitu ya. Nah, karena itu rekomendasinya harus terus dilaksanakan, bahkan kalau bisa diperkuat. Jadi 4 provinsi itu dikuatkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana Cina juga diperkuat oleh pemerintah pusatnya. Gitu. Nah, ini herd immunity tadi sudah banyak dibicarakan. Cuman intinya adalah, saya setuju posisinya, tadi gambarnya juga sama. Intinya adalah, herd immunity itu suatu hal yang bagus ya. Jangan kemudian dibilang salah ya. Ini bagus, tapi jangan dengan cara membiarkan. Tapi harus dengan program imunisasi. Gitu. Karena kalau tidak ada herd immunity ya, apapun penyakitnya kita akan sakit terus. Gitu ya. Kan itulah harus divaksinasi. Masalahnya adalah vaksinnya sampai sekarang ini belum ada. Dan virus corona ini adalah virus yang begitu gampang berubah. Sehingga akan sulit. Karena itu infeksi virus corona itu bisa liar dan membahayakan. Berapa liarnya mari kita lihat. Ya. Jadi ini kontroversi, baru catatan tadi sudah sampaikan juga. Kemudian ini WHO juga Direktur Eksekutifnya menyarankan tidak melakukan ini. Ya. Kemudian, nah ini data yang sama dengan Dr. Sally tadi sampaikan. Ini adalah bukan herd immunity. Ini kalau kita kemarin memperkirakan sekedar tanpa intervensi gitu ya. Jadi ada 2,4 juta yang 3% ini harus dirawat di rumah sakit, 8,4 juta kasus ringan, kemudian hampir 69 juta adalah tidak terdeteksi atau OTG. Nah, kalau pakai herd immunity kita mengharapkan 70-80% saja ya, bukan 90, maka akan 189 juta penduduk terinfeksi. Pertanyaannya adalah OTG-nya 23 juta, 21-nya sakit ringan, 5,7-nya dirawat di rumah sakit. Dengan yang ini saja, yang setengahnya, ini kita sudah kelabakan kalau itu sampai terjadi. Nah, apalagi yang ini kita tidak boleh lakukan. Jadi, simpulannya memang herd immunity bukan pilihan, lebih baik fokus pada upaya menekan penularan atau transmisi. Ini barang catatannya. Nah, jadi memang persoalannya kita memang seperti ini. Karena itulah PSBB itu memang untuk menekan ini, supaya tidak terjadi transmisi pada dasarnya. Nah, kemudian terhadap kesehatan ini yang harus saya ingatkan lagi adalah kalau tanpa intervention kasusnya akan cepat sekali menggunung, ya, sementara pelayanan kesehatan kita seperti ini gitu. Kalau dengan intervensi maka kita akan bisa menekan sehingga masih di dalam range pelayanan kesehatan, jadi tidak kerepotan. Gitu, ya. Jadi kira-kira seperti itu, ini yang kita harapkan. Dengan demikian maka tugas kita adalah melandaikan ini. Sekarang ini kita belum landai gitu ya, jadi masih naik dan itu perlu kekhawatiran. Yang juga sekarang terjadi adalah ada anomali gitu ya. Ini juga satu sisi barangkali blessing in disguise ya. Karena 40% saja rumah sakit itu dipenuhinya. Karena kalau dipenuhi, waduh berat sekali ya. Jadi barangkali juga jadi catatan, tapi di sisi lain bisa jadi setelah ini, begitu dikatakan ini relaksasi kita udah selesai, normal lagi. Maka yang terjadi apa? Orang berbondong-bondong ke rumah sakit, bercampur baur antara COVID dengan non-COVID, dan rumah sakit tidak siap, maka ada second wave. Ya. Second wave pada mungkin nggak? Mari kita lihat ya. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu temuannya apa sih. Yang pertama adalah herd immunity ada sesuatu yang baik, harus dilakukan dengan program vaksinasi. Yang kedua, saat ini belum ada vaksin COVID, karena itu tidak boleh membiarkan masyarakat tertular demi mendapatkan herd immunity. Ini karena rekomendasinya, juga WHO tidak merekomendasikan, dan saya merekomendasikan adalah penguatan pencegahan dengan berbagai cara melibatkan semua sektor harus dikuatkan, dan tidak boleh membiarkan masyarakat tertular virus corona. Ini catatannya. Kemudian fokus pencegahan pemberdayaan masyarakat agar sadar, tahu, mau, dan mampu mencegah COVID-19. Nah, sekarang kita lihat dengan new normal ya. New normal, bacaan pertama yang saya dapat dari IMF tentang bisnis yang sudah mulai terkapar, ingin bangkit lagi gitu kan. Karena itulah mereka mengatakan new normal, kita sudah beres. Nah, di COVID sebenarnya ini barangkali adopsi aja, tapi tidak cocok. Jadi COVID itu seharusnya
fokus kesehatan ya, bukan yang lain. Jadi hidup lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat aturan. Jadi jangan kemudian gara-gara ini kita siap-siap new normal, kesannya padahal kita belum siap untuk hidup lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat aturan. Nah, catatan berikutnya, waduh ini gambarnya nggak muncul ya, mohon maaf. Ini adalah flu Spanyol ya. Flu Spanyol itu ternyata first wave-nya itu sedikit ya, 100 tahun yang lalu ini. Kemudian second wave-nya itu yang menggila gitu ya. Kemudian third wave-nya masih muncul lagi. Itu artinya kewaspadaan juga kita harus lakukan, dan kita mesti waspada menghadapi ini. Nah, ini barangkali catatannya. Yang namanya normal itu kan tadinya memang normal dulu, tidak ada infeksi, kemudian kita masuk ke situasi abnormal, kacau balau situasinya. Lalu pelan-pelan, kemudian kita masuk ke new normal, baru kemudian normal lagi. Nah, kita ini masih naik-naik ke puncak gunung, jadi masih di sini. Sebenarnya situasinya masih abnormal, jadi belum siap untuk masuk new normal. Tapi, mengingatkan orang untuk hidup normal yang baru, itu barangkali harus kita lakukan. Jadi prinsipnya new normal adalah perilaku sehat, cegah COVID. Ini yang harus diingatkan, bukan normal yang lain gitu ya. Jadi misalnya perilaku kesehatan, melaksanakan PHBS, tapi ditambahkan sesering mungkin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, diam diri dan memakai masker, isolasi mandiri, dan segera ke vaskes kalau memang ada gejala yang meningkat. Jadi ini kira-kira message betul, apapun gayanya hidup bersih dan sehat, perilakunya gitu ya. Termasuk di situ tadi, tidak merokok, ya, ini juga penting sekali. Kemudian ini non kesehatannya, tadi Dr. Selly sampai menambahkan berdoa, ya. Jadi kalau bisa sumbanglah gitu ya. Gotong royong, sumbang uang. Nggak mampu nyumbang uang, sumbang doa, gitu kan? Nggak mampu juga, ya udah diem di rumah, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah new normalnya itu kesiapan sistem kesehatan pemerintah secara umum. To detect, to test, to isolate, to treat, dan to trace, ya. Kemudian evidence based dan policy decision hingga action. Jangan kemudian opinion based. Kita ini udah lewat lah, udah bukan punya opini, kan semua udah ada datanya. Bisa dengan cepat kita dapatkan data itu. Kemudian membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa gitu. Jadi kalau mohon maaf misalnya pembuat kebijakan biasa seperti itu, ya jangan dibiasakan. Kita harus membiasakan yang benar seperti apa. Kemudian sudah banyak buku pedoman ya untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih ini kita jadikan new normal, betul-betul masuk ke sini sehingga masyarakat betul-betul berdaya, sadar, tahu, mampu untuk mencegah COVID. Ya, kan itu di IAKMI kita mendorong perang akar rumput ya, dan konsepnya adalah fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jadi memberikan fasilitasi, relawan-relawan kita didik untuk menjadi fasilitator. Nah, kan itulah maka temuan berikutnya, pandemi COVID menuntut masyarakat untuk hidup lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat aturan sebagai dasar new normal fight COVID-19. Ini harus diingatkan. Kemudian informasi kesehatan penyakit masuk perkembangan kasus COVID harus digambarkan dalam bentuk grafik pertumbuhan, diharapkan mudah dipahami gitu ya. Jadi jangan kita doang, tapi mudah dipahami oleh pihak lain yang membuat keputusan gitu. Karena bisa jadi yang membuat keputusan itu ekonom, public administrator yang bukan background kesehatan. Nah, rekomendasinya adalah penguatan upaya pencegahan, promosi hidup sehat ini harus masuk sebagai bagian new normal, mendapatkan prioritas seiring dengan penguatan isu kesehatan masyarakat ke depan, yaitu puskesmas. Ya. Karena kalau ini tidak dikuatkan, kita akan mengulang sejarah gitu ya. Kemudian kesehatan harus menjadi pertimbangan utama dan pertama dalam pemulihan secara menyeluruh pasca COVID. Karena itu peta epidemiologis COVID harus dibuat di tingkat pusat dan tingkat daerah, sehingga kita tahu persoalan se-Indonesia seperti apa, kemudian per provinsi kabupaten yang menghadapi ini seperti apa. Nah, terakhir saya menyerukan ya seruan nasional IAKMI ya, 4 sehat 5 sempurna di sini. Yang pertama adalah kita ingin hidup lebih sehat, lebih taat aturan ya. Ini barangkali yang pertama. Yang kedua adalah kita harus perkuat puskesmas ya untuk bisa bekerja dengan masyarakat, karena kalau puskesmas jadi FKTV yang nggak ada manfaatnya juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah Pemda mampu melakukan prevention, detection, dan kemudian respon, termasuk trace, treat, dan isolate. Lalu kemudian berikutnya adalah peta epidemiologis sebagai dasar keputusan harus dibuat di pemerintah pusat dan juga seluruh provinsi dan kabupaten. Dan terakhir tentu saja protokol hidup sehat dilaksanakan pada setiap sektor kehidupan. Barulah ini kita bisa melaksanakan kehidupan normal yang baru, yang lebih kuat menghadapi COVID dan berbagai penyakit lainnya. Barangkali saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.